Mark Locke kagumi Rafael Struijk dan Ivar Regener. Skuad Asian Games dimatangkan. Skenario pemain keturunan tambahan skuad Garuda. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Daftar pemain bocor, skuad Asian Games dimatangkan. Kabar menarik datang dari daftar pemain timnas Indonesia untuk Asian Games 2023 belum dirilis secara resmi oleh PSSI. Sebagaimana diketahui, ajang tersebut menggunakan regulasi timnas U24 ditambah 3 pemain senior. Namun meski belum dirilis secara resmi, sedikitnya 12 pemain telah masuk daftar squad. Sejumlah klub juga sudah mengumumkan para pemain yang dipanggil membela timnas Indonesia U23 di ajang olahraga multi-event atau pesta olahraga se-Asia itu. PSIS Semarang belum lama ini kembali mengumumkan Alfeandra Dewangga sebagai pemain keempat mereka yang dipanggil untuk memperkuat timnas Asian Games 2023. Sebelumnya PSIS juga sudah mengumumkan 3 nama yang masuk dalam daftar pemain Indra Syafri di Asian Games. Mereka adalah Lutfi Kamal, Adi Satrio, dan Haikal Al-Hafiz. Sementara itu, Persib Bandung mengirimkan 2 pemain mudanya untuk memperkuat timnas U23, yakni Kakang Rudianto dan Robi Darwis. Keduanya sudah mulai menjalani pemusatan latihan di Jakarta pada 7 hingga 15 September 2023 sebelum terbang ke Cina. Sementara itu, George Brown, bek kanan Persibaya Surabaya, juga turut dipanggil Indra Syafri. Borneo FC mengirimkan Hugo Samir, sementara Bali United merelakan Kadek Arel Priyatna. Menariknya, Exco PSSI Endri Erawan mengatakan kompetisi skuad timnas Indonesia untuk Asian Games masih terus digodok. Namun satu hal yang bisa dijanjikan adalah timnas Indonesia yang dibentuk memiliki kekuatan maksimal. Terlebih persiapan Garuda Muda terbilang sangat mepet. Skenario pemain keturunan tambahan skuad Garuda. Pertama, sektor gelandang. Di lini tengah, timnas Indonesia telah memiliki beberapa nama pemain naturalisasi seperti Mark Locke dan juga Ivar Regener. Kedua pemain ini tampil luar biasa selama membela merah putih di beberapa pertandingan. Meski begitu, kedalaman skuad Indonesia tentu akan lebih mengerikan jika ada pemain keturunan lain yang masuk. Di antaranya adalah rekrutan anyar AC Milan Tijani Reinders. Sayangnya, Reinders telah membela skuad timnas Belanda. Sebagai pengganti Reinders, Indonesia masih memiliki Tom Hai. Pemain asal klub Heerenveen ini merupakan rekan Sandy Walsh di timnas Belanda U17. Kedua, posisi penjaga gawang. Tidak dapat dipungkiri, timnas Indonesia memiliki banyak penjaga gawang mumpuni seperti Hernando Ari dan Nadeo Argawinata. Akan tetapi, jika ditambah dengan kiper keturunan yang lebih berpengalaman, timnas Indonesia dapat lebih mengerikan. Di posisi ini ada nama kiper anyar Inter Milan, Emil Audero Mulyadi. Kiper kelahiran Mataram itu telah memiliki pengalaman yang luar biasa di Serie A Italia. Kemampuannya ini tentu akan dapat bermanfaat untuk timnas Indonesia. Selain Emil, ada pula penjaga gawang Panathinaikos B, Cyrus Margono. Pemain muda itu saat ini masih memiliki 2 kewarganegaraan, yakni Amerika Serikat dan Indonesia. Ketiga, penyerang. Di posisi penyerang, timnas Indonesia telah memiliki striker muda asal Den Haag, Rafael Struijk. Penampilannya bersama timnas senior dan U23 pun sangat baik sejauh ini. Akan tetapi, skuad Garuda tidak bisa hanya bergantung pada satu penyerang. Oleh karena itu, nama Ragnar Oratmangun dan Ilyas Alhaf dapat menjadi tambahan untuk skuad Garuda. Ragnar Oratmangun sejatinya pernah direkomendasikan Sintayong. Namun entah mengapa dirinya gagal dinaturalisasi. Di sisi lain, Ilyas Alhaf juga menarik perhatian saat membawa bendera Indonesia di perayaan Almere City yang promosi ke Eredivisie.
Saat ditanya terkait kemungkinan membela Indonesia, penyerang sayap keturunan Indonesia Maroko itu juga tidak menolak. Memukau di Timnas U23, Mark Locke kagumi Rafal Struijk dan Ivar Jenner. Penampilan apik Rafal Struijk dan Ivar Jenner bersama Garuda Muda di kualifikasi Piala Asia U23 turut menyita perhatian gelandang timnas senior Mark Locke. Sebagaimana diketahui, Rafal Struijk dan Ivar Jenner menjadi salah satu kunci keberhasilan Sintayong mencetak sejarah bersama timnas U23 Indonesia. Berposisi sebagai penyerang, Rafal jadi andalan Sintayong di lini depan skuad Garuda Muda. Hasilnya, satu gol sukses diciptakan pemain asal ADO Den Haag tersebut. Sementara peran Ivar Jenner juga tidak kalah penting di lini tengah. Dua asis pemain yang membela Aussie Utrecht itu tercipta pada pertandingan melawan timnas U23 Taiwan. Satu gol dia persembahkan saat duel melawan timnas U23 Turkmenistan. Menanggapi hal tersebut, Mark Locke sendiri mengaku mengapresiasi kontribusi keduanya yang memberikan dampak yang besar bersama skuad Garuda Muda. Sangat bagus, saya menyaksikan mereka dan merasa sangat senang melihat keduanya melakukan tugas dengan baik, kata Mark Locke. Baik Rafal maupun Ivar sebenarnya sudah cukup mengenal permainan Sintayong, sebab keduanya telah mendapatkan debutnya di skuad senior timnas Indonesia pada FIFA Matchday bulan Juni lalu kala menghadapi Palestina dan Argentina. Langkah krusial Sintayong tersebut membuat keduanya dengan mudah menyatu meski baru mendapatkan panggilan pertama di timnas U23 Indonesia. Selain itu, pengalaman bermain di Liga Belanda membuat permainan Rafal dan Ivar semakin matang. Meski begitu, Mark Locke menyadari bahwa adaptasi yang dilewati oleh keduanya tidaklah mudah. Namun kini, Rafal dan Ivar mampu membuktikan kualitasnya membawa Garuda Muda lolos ke Piala Asia U23 di Qatar.